Shalom adik-adik, Kembali lagi bersama kami di Santosa Joyful Kids. Jadi adik-adik, hari ini kita ditemani oleh Kak Juli dan Kak Andre. adik-adik. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis ya, lalu siapkan Alkitabnya. Sebelum itu, kita menyanyikan lagu pujian yang berkata, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu. Tapi kita akan menyanyikan lagu Jari Jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah sejam, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau jaga dan lindungi kami Tuhan. Berikan kami hikmat selalu daripada-Mu Tuhan. Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih dong Kak. Jadi adik-adik tahu nggak apa gunanya tangan kita? Apa ya Kak? Kalau adik-adik tidak tahu, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, masih ada sukacita bukan? Masih dong Kak. Nah, kalau begitu kita angkat satu lagi pujian yang berkata, Anak Monyet. Anak monyet Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah.
Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum itu kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Shalom adik-adik, bersama dengan Kak Paul. Sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Paul. Kiranya Tuhan memberkati Kak Paul sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Nah, di sini kakak akan mengajak kita semua bercerita tentang firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kakak akan membacakannya ya. Sebagai topik rumah Bapa. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Oke, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini yaitu surga rumah Bapa yang indah. Nah, kita tahu bahwa surga adalah salah satu tempat yang dimana tempat itu ditinggal oleh Allah sendiri. Nah, di sini kakak mau bertanya, siapa yang pengen masuk surga? Nah, sudah tentu adik-adik pengen masuk surga, kakak juga pengen masuk surga. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk surga? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui murid-muridnya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan akan membuat tempat bagi kita, di mana ketika Tuhan kembali ke surga, di sana Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita, seperti yang telah kita baca bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal berarti siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mendapatkan rumah itu, mendapat bagian itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau supaya kita semua, kakak dan adik-adik, kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang layak bagi kita, bagi adik-adik dan bagi kakak. Nah, dan kemana Tuhan pergi, di situ pun kakak dan adik-adik akan pergi ke situ. Nah,
sebelumnya itu adik-adik, apa sih yang membuat supaya kita harus ikut sama Tuhan? Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia beribadah, setia berdoa, membaca Alkitab, dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini juga kita tidak boleh saling menghina, mengolok satu dengan yang lain, tetapi kita terus saling mengasihi. Nah, di ayat yang keempat terakhir, di mana firman Tuhan berkata bahwa kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berarti adik-adik harus tahu bahwa ketika adik-adik percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada adik-adik. Dan kemana Tuhan pergi, adik-adik pasti tahu jalan ke situ. Nah, di sini sebelum kakak menutup firman Tuhan pada saat ini, kakak mau supaya kakak dan adik-adik tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia berdoa, membaca Alkitab, serta mengasihi teman-teman atau mengasihi sesama kita. Oke, baik adik-adik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Semoga kita jumpa di lain waktu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan tentang surga, rumah yang indah. Kiranya Tuhan, Kau memberikan tempat yang layak bagi kami, supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau di rumah yang indah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hore! Ibadah kita telah selesai adik-adik. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan kakak-kakak yang lainnya akan menemani adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar teman-teman lainnya terberkati. Dadah!